seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini, Minggu 19 Februari 2023. Tuhan Yesus selalu baik. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang ditambahkan Tuhan usianya. Semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, tambah cinta Tuhan. Diberkati Tuhan dengan apa yang saudara usahakan, supaya saudara bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 126. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat, kasih, setia Tuhan minggu yang lalu. Terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami haus akan Tuhan.
Urapilah kami dengan urapan yang baru. Waktu kami mempelajari Mazmur 126, berkatilah kami, agar kami mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup kami. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Mazmur 126 sambil mendengarkan firman Tuhan. Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, Mazmur 126 bertema pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Setelah menghadapi pergumulan berat panjang karena dibuang Tuhan ke Babel selama 70 tahun. Akibat mereka keras kepala, tidak mau bertobat, tidak menghargai berkat Tuhan, jahat. Maka Tuhan mendisiplin mereka, orang-orang kesayangan Tuhan itu dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tetapi Tuhan tidak melupakan umat kesayangannya. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Raja yang menguasai saat itu dunia ini adalah Raja Koreshi dari negeri Persia. Dicatat di dalam Esra 1 dan juga 2 Tawarikh 36, Esra 1, kita baca, Koresh mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresh, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresh, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka
Berkemaslah kepala-kepala kaum, keluarga, orang Yehuda, dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Saudara, sesudah 70 tahun pembuangan, orang-orang tawanan dari Yehuda diperbolehkan pulang ke kampung halaman mereka. Luar biasa, ajaib, mujizat Tuhan. Hampir 50.000 orang pulang melakukan perjalanan ini. Jadi mereka sangat bersuka cita ketika Tuhan membawa umatnya kembali ke Yerusalem dari tempat buangan. Mereka merasa seolah-olah itu bagaikan mimpi, gak mungkin, tapi nyata. Mereka berkata, mulutnya penuh dengan tawa, lidahnya dengan sorak-sorak. Dan orang-orang yang melihat itu, bangsa-bangsa di sekitar, berkata bahwa Tuhanlah yang telah melakukan perkara besar ini. Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat bagi mereka. Tuhan mereka hebat, luar biasa. Di ayat 3 dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara, setelah mereka sampai, serta mereka tiba di Yerusalem, mereka terkejut karena keadaan kota sudah sangat rusak. Tembok hancur, bait Allah hancur, kotanya sudah habis dibakar. Mereka kecil hati. Mereka tertekan. Apalagi banyak perlawanan dan intimidasi dari orang-orang yang tidak suka mereka melakukan renovasi itu. Sebab itu di ayat 4, 5 dan 6 mereka berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami seperti memulihkan batang air sungai kering di tanah Negeb, di tanah berpadang pasir. Pulihkanlah kiranya kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyegarkan kami seperti sungai ada di padang pasir. Wow, mereka sudah mengalami keajaiban. Tapi mereka minta lagi keajaiban karena mereka tahu hanya Tuhan yang bisa, mereka nggak mampu. Ya. Intimidasinya sangat keras. Dan ayat 5 serta 6 mereka mengokohkan iman percaya mereka. Bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata atau menangis, susah, sulit, tapi tetap menabur, tetap bekerja, tetap berjuang, akan menuai dengan bersorak-sorai, akan mengalami sukacita. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Bukan hanya nangis saja, tapi sambil bekerja. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sambil membawa tuayan bekas panen yang berkelimpahan. Saudara, setelah menghadapi pergumulan berat dan panjang, karena dibuang ke Babel selama 70 tahun, Tuhan memulihkan keadaan Israel. Mimpi jadi kenyataan. Israel dapat bersorak kegirangan karena dibebaskan dari tawanan.
jadi orang merdeka, jadi orang berdaulat. Semua terjadi hanya karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Mereka pulang dengan bergembira ke kampung halaman. Tetapi waktu mereka sampai ke tempat yang mereka tuju, mereka kaget, keadaannya porak-poranda. Mereka kembali mengalami pergumulan, kesulitan, dan penindasan, intimidasi dari orang-orang yang tidak suka mereka bergembira. Ya. Mereka menguatkan hati, mereka berdoa, mereka bersyukur, mereka percaya kepada Tuhan, kasih kuasa Tuhan, dan mereka bekerja keras, bekerja cerdas. Jadi tidak hanya berdoa, tapi juga bekerja. Jadi tidak hanya bekerja, tapi juga berdoa. Itu harus dua-dua kita lakukan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini pun kita menghadapi banyak pergumulan, kesulitan hidup, penindasan, teror, intimidasi. Tetapi mari kita kuatkan hati kita bahwa anugerah Tuhan itu tetap ada. Tuhan sanggup menguatkan, Tuhan sanggup menghibur, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberi jalan keluar lebih spektakuler dari apa yang pernah kita mimpikan. Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi orang-orang yang hidup, percaya, taat, dan setia. Ada saja cara Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi umatnya. Manusia hanya tahu yang baik, tapi Tuhan kita tahu yang terbaik. Kalau mereka harus dibuang 70 tahun itu untuk mendidik mereka, mendisiplin mereka, supaya mereka bertobat dan hanya sungguh-sungguh percaya Tuhan. Sebelumnya mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka mengandalkan uang, mereka mengandalkan dewa-dewa, mereka mengandalkan koneksi jabatan dan lain sebagainya. Tetapi sesudah dihajar 70 tahun, Tuhan mengasihani mereka. Nah, pertolongan Tuhan menerobos benteng-benteng kesulitan. Pemulihan Israel dari pembuangan, mengalami kemerdekaan, dapat pulang ke tanah perjanjian. Itu adalah kejutan yang bagaikan mimpi bagi mereka. Dan juga bagi orang-orang sekitar, tetangga-tetangga yang belum kenal kepada Tuhan. Akhirnya tetangga-tetangga itu tahu bahwa itu adalah perbuatan ajaib yang dibuat oleh Tuhan yang benar. Tetangga-tetangga Israel menyembah dewa-dewa. Orang Israel hanya menyembah Tuhan yang esa. Jadi melalui perbuatan Tuhan yang besar, Tuhan mendidik, mendisiplin umatnya, dan Tuhan memberitakan, mengabarkan, memproklamirkan bahwa Ia adalah Tuhan yang benar. Karena tujuan Tuhan, hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Tuhan mau supaya banyak orang bertobat dan percaya kepadanya, supaya dipulihkan, diampuni, supaya bisa menjadi anak Tuhan. Tuhan tidak senang kalau orang binasa. Hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Nah, kepulangan Israel ke tanah perjanjian menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga mereka lihat, oh, Tuhan yang disembah Israel adalah Tuhan yang berkuasa. Seharusnya itu yang kita lakukan. Supaya tetangga kita, teman kita, komunitas kita mendengar kesaksian kita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga mereka akan percaya kepada Tuhan kita yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kita semua saudara, agar sanggup menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Nah, setelah mereka sampai di Sion, di Yerusalem, di tanah perjanjian, ternyata kota itu hancur lebur. Mereka perlu tekad yang kuat untuk memperbaiki, membangun kembali wilayah itu. Dengan kekuatan mereka mustahil. Tapi mereka kembali mengandalkan Tuhan. Mereka berdoa memohon kepada Tuhan. Lihat di ayat 4. Untuk Tuhan tolong mereka nampak melanjutkan perubahan, perbaikan secara bertahap. Mereka satukan hati untuk bersyukur. Mereka satukan hati untuk berdoa. Mereka satukan hati untuk percaya kepada kasih kuasa Tuhan. Dan mereka satukan hati untuk bekerja keras, bekerja cerdas. Sambil bekerja, dikatakan mereka juga memegang persenjataan karena banyak musuh yang mengintimidasi mereka. Supaya kota itu tidak dibangun lagi.
Jadi mereka kerja keras, kerja cerdas. Para pemimpin Nehemia, Esra memimpin pembangunan kota itu pelan-pelan. Dengan pertolongan Tuhan akhirnya jadi. Ya. Jadi saudara, mari kita berjuang bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Walaupun penuh dengan susah, air mata, tangisan, keringat, jerih payah kita tidak akan sia-sia karena Tuhan. Asalkan usaha kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan tolong berhasil. Tuhan akan tolong bagi kemuliaan namanya. Supaya kita bisa bercerita kepada banyak orang. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Mazmur 126, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita miliki hubungan akrab dengan Tuhan setiap hari. Jangan asal, jangan rutinitas. Lakukan dengan dari dasar hati dengan cinta kepada Tuhan. Sembah Dia, puji Dia. Baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Sekali lagi, hati Tuhan itu keselamatan jiwa-jiwa. Sebab itu mari kita memenangkan sebanyak mungkin komunitas kita untuk mereka percaya dan mengasihi Tuhan. Mari kita rajin dan giat bekerja. Para pelajar, mahasiswa giat belajar. Supaya Tuhan bisa pakai kita, hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku, selalu
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berdoa, menyerahkan semua pergumulan kita. Pengharapan kita di tengah-tengah penderitaan hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan dari Mazmur 126. Kami mau Tuhan menambahkan iman percaya kami kepada kasih dan kuasa-Mu. Kami mau Tuhan berikan hati kami, hati yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sehingga kami beribadah setiap hari, bukan asal atau rutin, tapi sungguh-sungguh cinta Tuhan. Supaya hubungan kami dengan Tuhan akrab. Sehingga kami mengerti rencana Tuhan dan Tuhan berjalan beserta kami. Kami rindu Tuhan memberikan kami kerajinan, kecerdasan untuk bekerja, untuk belajar, dan kreativitas. Karena Tuhanlah yang bisa melakukan itu semua. Kami menyerahkan semua pergumulan permasalahan kami kepadamu. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Tuhan juru selamat kami. Karena Tuhan kami hidup. Dan kami ingin hidup memuliakan, melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah tetapkan. Kami menyerahkan dan mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Para remaja, kaum muda. Biar mereka cinta Tuhan dan bersahabat dengan Tuhan. Dan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga mereka mengalami secara pribadi kasih kuasa Tuhan. Bukan dari kata orang. Kami mohon berkat Tuhan. Juga bagi kaum wanita dan pria hidup di dalam pertobatan setiap hari. Kerinduan untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami, minggu depan di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan untuk keluarga kami, keluarga besar kami, komunitas kami. Supaya mereka hidup bertobat dan sungguh mengasihi Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan. Pemberita-pemberita kabar Injil dengan kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang kekal itu bagi kita. Doa, syafaat, dan teladan Tuhan Yesus itu pun menjadi pattern yang baik bagi kita. Masa depan yang penuh harapan ada disiapkan Tuhan bagi kita. Amin. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong saya dan saudara hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Tetap jaga kesehatan. Haleluya. Amin.